Siap ya? Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, hari ini kita akan coba membahas mengenai saya ingin mencoba bisnis di Atomi, apa yang harus disiapkan. Tentu teman-teman butuh yang namanya persiapan ketika teman-teman ingin berbisnis di suatu perusahaan, begitu ya. Kita lihat apa sih yang harus disiapkannya. Teman-teman bisa lihat di sini ada gambarnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Coba kira-kira menurut teman-teman yang harus disiapkan apa? Boleh sharing. Apa yang teman-teman lihat di sini? Ada buku. Terus Ada belanja, ada HP nih, ada troli, handphone, ada ada aplikasi, handphone, ada troli ada iPhone, pembelanjaan. Ini ada ada sosial Facebook, media. Apalagi ada tokonya. Terus ini ada ada lokasi. ya? Banyak hal yang harus kita tahu, kita siapkan ya. Next. Yang pertama yang paling penting adalah teman-teman harus menguasai dan download aplikasi Atomi atau web Atomi. Yang ini teman-teman yang boleh download, yang belum download, boleh silakan download Atomi mobile ini. Nanti teman-teman bisa mendaftar dan pelajari di sana. Atau yang kedua web. Kenapa? Kenapa ini penting? Teman-teman tahu ketika teman-teman ingin berbisnis, maka ini yang terpenting ini. Berbeda dengan teman-teman yang hanya sebagai konsumen. Kalau sebagai konsumen mereka berpikir, saya mah nggak mau ngedalamin web atau apa, saya cuma tinggal suruh orang aja untuk tolong belanjain, tolong ini bantuin ini, bisa ya kalau sebagai konsumen. Tapi kita sebagai member yang ingin menjalankan bisnis di Atomi, ini adalah nomor satu kalau menurut saya. Kenapa? Karena pada saat kita sudah menguasai ini, dan ketika kita sedang memprospek calon member, misal kita ketemu nih hari ini langsung dengan teman kita, tanpa sengaja kita jelasin satu produk dan dia tertarik, antusias ya, antusias banget ya, boleh saya pengen ikut. Terus teman-teman belum menguasai caranya meregistrasi member, terus bilang ya baiklah nanti malam aja ya saya masukin aja. Padahal kesempatan bagus adalah pada saat itu. Ya, pada saat itu teman-teman bisa meregistrasi si calon prospek itu. Beda lagi kesempatannya kalau malam. Mungkin saja si calon prospek sudah males, besok lagi aja ya Bu, aduh sayanya lagi sibuk, atau besoknya ditanya lagi, nanti ya Bu. Nah, akhirnya nggak jadi gitu. Nah, ini yang saya pikir yang paling penting teman-teman bisa meregistrasi calon prospek membernya. Jadi kalau bisa pada saat itu, setelah diterangkan dan dia tertarik, boleh langsung dimasukkan saat itu juga. Jadi jadi lebih hemat lebih hemat waktu dan tidak lewat transfer KTP langsung gitu. Jadi pada saat itu juga dimasukin gitu. Nah, ini kelebihannya. Terus kalau ada temennya yang mau langsung berbelanja, boleh Bu, sekalian saya mau belanja aja. Ya boleh deh, boleh. Tapi kalau kita tidak menguasai gimana caranya belanja, pada saat itu orang udah malas lagi, bisa jadi gitu. Kalau saat itu mah boleh Bu, sini saya belanjain. Oh Ibu ini langsung bayar virtual code, dia langsung bayar. Udah, langsung aja ada PV masuk ke kita. Nah gitu. Jadi penting banget kita untuk bisa menguasai kedua aplikasi ini untuk diri kita sendiri gitu, ya. Untuk si calon pembisnis dan kita calon leader yang ingin menjalankan bisnis ini sangat penting. Jadi jangan hilangkan kesempatan emas, kesempatan yang datang pada detik-detik saat itu gitu. Berikutnya apa? Berikutnya yang paling penting untuk kita yang ingin sekali berbisnis di Atomi adalah ini. Berani mencoba produk Atomi. Kenapa saya sebut berani? Karena untuk orang yang berbisnis, minimal berapa Bu Haya disebutkan sama Bu Ira? 10 produk yang sudah dicoba oleh kita baru bisa disebut kita mencintai produk Atomi. Minimal 10.
disebutnya minimal 10. Semakin kita banyak sudah mencoba produk Atomy, maka semakin banyak pula kesempatan kita melihat peluang kebutuhan para calon prospek member kita gitu. Misal kita sudah cobanya di bagian kebutuhan harian kayak odol dan sikat gigi. Ini yang paling mendasar banget. Sebagai contoh saya ngerasain betul odol dan sikat gigi ini ke saya apa. Dan Winda juga sudah merasakan banget ya, bahkan si karang giginya pun terlepas. Nah, ini luar biasa banget, takjub gitu. Akhirnya saya cerita juga ke orang-orang di sini bahwa ada pasta gigi yang bagus loh. Siapa di sini yang punya karang gigi? Akhirnya orang antusias, berusaha untuk mencoba membeli gitu. Jadi menurut saya ini luar biasa kalau kita ngalamin langsung, kita cerita ke orang juga ada ekspresinya, nggak datar gitu. Atau enggak kita coba produk yang itu apa, vitamin C yang sudah kita rasain apa yang betul-betul dirasain banget. Kalau saya pribadi ya itu apa namanya, kutu air menahun di kaki saya bisa sembuh dalam pemakaian 1 dus Atomy vitamin C berdua dengan suami. Berarti saya minum 45 biji, dan selama 45 biji itu saya baru menyadari bahwa kaki saya tidak lagi basah-basah kutu air. Jadi ini buat saya sesuatu yang menakjubkan. Ketika saya cerita ke orang, saya liatin kaki saya nih, Bu, lihat bersih sekarang kaki saya. Berkat apa? Berkat saya sudah minum vitamin C Atomy. Oh gitu, Bu, saya juga ada gatal-gatal nih, Bu, ini gatal-gatal saya lama banget. Oh, cocok, kata aku, cobain ya vitamin C Atomy-nya. Tapi kalau nyoba cuma nih, Mama nggak akan kerasa, Bu. Kalau namanya ingin mencoba, berarti harus berani ibunya gitu. Cobain dulu deh, khasiatnya benar-benar saya nggak berbohong gitu. Maksudnya ibu nanti bisa merasakan. Nah, kayak gitu. Jadi pada saat kita mencoba banyak produk, kita akan lebih sering mendapat lagi banyak apa namanya, banyak pengetahuan juga gitu, sharing produknya apa. Lalu adanya adalah sharing produk. Nah, ini sharing produk ini teman-teman bisa lakukan mulai dari keluarga dulu ya. Yang paling pentingnya keluarga yang dekat dulu dan kepada tetangga. Jadi sebelum ke yang jauh, kalau yang terdekatnya keluarga, sharingkan ke keluarga. Kalau ada tetangga, sharingkan ke tetangga, baru ke teman. Kenapa? Karena kalau kita sharing ke keluarga, memang sih meskipun keluarga tapi mereka ada yang butuh atau enggak, tapi nggak apa-apa, kita sharing aja, berani aja sharing ke teman. Kayak saya ke kakak saya, ketika saya masih tinggal di Jakarta, saya sharing, saya sudah minum ini vitamin C ke kakak saya, tapi karena mungkin jarak Jakarta sama Pangandaran jauh, dia kurang merespon baik gitu. Nah, ketika saya pindah ke Pangandaran, ketika sudah bertemu tatap muka dengan kakak saya cerita lagi, saya kasih vitamin C, nih cobain vitamin C ini loh yang bikin saya ini gitu, kaki saya sembuh. Dia bawa minum, dia coba ke anaknya yang pada saat itu udah mulai bersin-bersin, mau pilek lagi, karena anaknya ini sering banget flu dan batuk gitu. Dia cobain 1, besoknya nggak jadi batuk dan pilek, luar biasa. Jadi besoknya, Bi, minta lagi, minta, beli dong. Gitu. Saya pikir, kalau mencoba mah boleh sedikit ya, harus berani membeli. Akhirnya kakak saya membeli vitamin C, bahkan dia menjual ke temannya 2 dus. Wah, ini luar biasa. Jadi dia sendiri sudah merasakan, mendengar cerita dari saya, dia cerita ke orang lagi, di teman-teman lingkungan sekolahnya, bahkan dia bisa menjual 2 dus Atomy, 1 dus kopi yang dia rasain gitu, teman-temannya suka banget ya. Mudah-mudahan nanti dari sharing-sharing inilah nanti mereka cerita lagi ke teman yang lain, cerita lagi ke teman gitu. Nah, yang satu lagi nih, misal contohnya, saya udah pakai item cleanser kan, udah pakai bener-bener saya ngerasain ketika daerah kewanitaan saya ngalamin yang namanya gatalnya luar biasa. Saya jarang-jarang mengalami hal-hal kayak gini nih, waktu pertama kali, waktu hamil anak pertama itu ya, saya ngalami juga. Nah, yang kemarin sesudah sakit corona, nggak lama, 1 bulan itu, saya mengalami juga yang gatalnya luar biasa deh, digaruk kering, nggak digaruk juga gimana gitu ya. Akhirnya waktu itu saya sudah di Atomy, saya cari-cari produk apa yang bisa
menyembuhkan daerah kewanitaan yang pada saat itu lagi gatal. Saya searching dan ternyata saya ketemu item cleanser yang ajaib ini. Saya bilang ajaib ya, ini bagus banget. Saya ketemu ini dan lihat harganya murah banget. Dengan berani 200 ml harganya murah 80.000, saya langsung nggak pikir panjang, beli aja. Padahal produk yang lain saya belum coba, tapi karena saya butuhnya ini pada saat itu, saya coba item cleanser ini. Ketika dicoba hanya pemakaian 3 kali langsung sembuh. Bahkan saya merasa bahwa daerah kewanitaan menjadi sangat bersih gitu. Nah, kan pemakaian ini saya nggak rutin sih, 2 hari sekali atau kalau lagi ingat 3, jadi sisanya masih banyak. Lalu ketika saya pindah ke sini, ke Pangandaran, tetangga saya kebetulan lagi ketemu saya, dia ngeluh, aduh kenapa ya saya kalau ini banyak banget keputihannya, pas banget, padahal saya tidak lagi membahas itu gitu. Dia lagi ngebahas itu, saya coba produk yang lain yang dimasukin pakai kristal atau apa itu, dimasukin ke daerah kewanitaannya, tapi kata dia kenapa reaksinya begini, emang gimana, dia cerita tuh, aduh ngeri banget ya, padahal kalau yang saya pakai nggak ada reaksi apa-apa, saya hanya membersihkannya aja, tapi efeknya luar biasa, nggak pernah ada lagi efek apa sih, masalah-masalah dengan kewanitaan saya. Oh gitu teh, apa teh namanya gitu, dia kan apa sih, jadi penasaran, akhirnya saya bawa nih pakai aja karena memang masih banyak ya, saya kasih ke tetangga saya itu, coba aja kata saya. Setelah pemakaian 2 hari dia bilang, iya teh enak bener, oh saya ngerasain ini banget. Ternyata di luar itu dia cerita lagi ke kakak dan ke tetangganya, akhirnya 2 orang mau membeli ini, kata mereka saya mau beli juga teh, saya mau beli juga deh. Jadi saya udah berhasil juga nih menjual 2 item cleanser. Nah kayak gitu, jadi pentingnya kita merasakan sendiri produk yang sudah kita pakai. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan apa produk agar bisa menyembuhkan problemnya, kita dapat dengan mudah menjelaskannya seperti itu. Setelah sharing produk, yang berikutnya apa ya? Nah ini yang keempatnya adalah tentu kita harus mengenal perusahaan atau minyak, siapa CEO-nya, apa visi misinya, bagaimana marketing plan-nya. Ini bisa kita dapat informasi semua ini mudah. Semua ada di channel Atomi ya. Teman-teman bisa lihat di sana informasinya, bisa nonton juga, ada yang bisa kita baca, ada yang bisa kita tonton juga. Marketing plan-nya juga dijelaskan di channel Atomi itu. Jadi dengan nonton siapa itu yang ada kartunnya si bebek atau apa ya itu ya, pun itu dengan sederhana kita bisa tahu, oh iya ternyata mudah ya marketing plan kalau kita nonton gitu. Nah ini bisa kita pelajari. Kenapa harus kita pelajari? Ini penting banget buat kita yang ingin mengenal bisnis Atomi. Jangan tanya, Ari Atomi itu apa? Atomi itu apa ya? Kita nggak bisa ngejelasin. Udah deh, orang nggak percaya kan akhirnya ke kita. Atau dia tanya, Atomi itu visi misinya apa? Terus kita nggak bisa jawab. Wah, udah deh, orang nggak percaya. Katanya bisnis di Atomi, tapi hal-hal kecil ini teman-teman nggak mendalami. Nah, ini yang saya bilang, perlunya kita mengenal lebih perusahaan Atomi kita, itu ini. Minimal sempatkan teman-teman 1 hari untuk menonton 1 video, kalau tidak sempat satu video, karena kata Pak Timo 1 video ditonton 1 kali pun tidak cukup, 1 video harus diputar-putar 5-6 kali pun itu baru bisa cukup gitu. Ketika kita hanya nonton selintas 1 kali udah kayak masuk sebentar hilang lagi. Nah beda lagi apalagi kalau bisa ditulis intinya dari video ini apa, tulis, kita catat. Nah itu nanti bisa kita lebih paham lagi. Penting ya buat kita yang ingin menjalankan bisnis di Atomi ini, mengenal perusahaan Atomi secara keseluruhan. Nah ini yang kelima adalah membuat live skenario. Kenapa ini penting untuk kita yang ingin menjalankan bisnis? Karena yang paling pertama digaungkan oleh Mr. adalah ini, live skenario. Apa tujuan teman-teman terbesar, tujuan teman-teman dalam hidup sehingga bergabung di Atomi?
Berarti teman-teman mempunyai kepercayaan penuh terhadap Atomi untuk bisa merealisasikan mimpi-mimpi teman-teman. Nah, ini Mr. Park Hang-gil bilang di video yang tadi sudah kita nonton, teman-teman ini harus berani bermimpi, harus menggila. Menggila itu dalam arti ya mimpi aja setinggi-tingginya teman-teman. Lebih baik disebut gila oleh orang lain karena sudah berani bermimpi daripada teman-teman tidak mempunyai keberanian dalam bermimpi. Kata Mr. Park Hang-gil, semakin teman-teman mempunyai mimpi yang banyak dan tinggi, maka akan muncul semangat dalam menjalankan bisnis atom ini dengan penuh gini istilahnya mah. Kalau teman-teman punya api kecil, apinya kecil, otomatis panasnya gimana? Panasnya juga lama kan? Tapi kalau teman-teman punya api besar, kira-kira apa yang muncul reaksinya? Maka panasnya juga akan lebih besar. Nah, itu yang dimaksud dianalogikannya seperti itu. Jadi nggak apa-apa ketika teman-teman dibilang, aduh mimpi jangan tinggi-tinggi, nanti jatuhnya sakit kan. Biarin aja lah. Yang penting kita ikutin aja apa kata Mr. Park Hang-gil. Kalau kita ikutin semua hal di Atomi, ikutin langkah-langkahnya, pasti semuanya akan bisa berhasil. Nah, ini kenapa life scenario penting itu ya, yang pentingnya. Yang kelimanya ini nih teman-teman, menjalankan 8 core habit Atomian. Habit ini adalah kebiasaan. Kebiasaan harian yang harus kita lakukan setiap hari ini. Yang pertama membaca. Sempatkan untuk teman-teman membaca. Membaca apa? Banyak. Teman-teman bisa membaca tentang itu tadi, company profile, atau masalah marketingnya, atau masalah produknya, pun teman-teman harus kuasai semua. Atau bisa teman-teman membaca mengenai kepemimpinan, leader. Ya, banyak sekali di sosial media yang membahas tentang leader-leader juga. Kenapa saya bahas leader? Karena secara otomatis teman-teman yang ingin menjalankan bisnis di Atomi akan menjadi seorang leader. Ya, untuk kita juga kita calon leader untuk banyak member nantinya. Amin ya. Jadi banyak yang harus dibaca. Nah, ini sempatkan minimal teman-teman baca 15 menit, 20 menit, ini harus. Katanya kalau yang bisa menjalankan ke-8 ini pasti bisa dipastikan sukses. Membaca. Yang keduanya adalah nonton video. Seperti yang tadi saya bilang. Nonton videonya teman-teman nggak usah susah-susah harus buka di aplikasi manapun, cukup buka channel Atomi tadi, di sana tersedia banget. Mulai dari rekomendasi Mr. Park Hang-gilnya, ada bisnisnya, ada produknya. Di sana pun bahkan disiapkan PPT produknya. Teman-teman sudah mentok tidak bisa membuat produk, di sana bahkan disiapkan PowerPoint produk pun sudah disiapkan perusahaan agar kita bisa menggunakannya. Luar biasa ya. Nonton video sebanyak-banyaknya, pasti teman-teman bisa dapat informasi yang banyak. Karena di sana disiapkan juga para leader-leader yang sudah berhasil, pun punya caranya masing-masing mereka dalam menjalankan bisnis Atomi. Jadi nanti mungkin kata ibu ini caranya begini, kata ibu ini caranya begini, yang di Indonesia versi Indonesia, kita bisa nonton gitu. Saya pun akhirnya nonton satu hal, tadi saya nonton satu ibu dari Magelang atau dari mana, saya penasaran sama Mr. Park Hang-gil. Dulu ada yang bertanya di Q&A, pertanyaan dan tanya jawab antara member dan Mr. Park Hang-gil. Ada yang tanya satu member begini, Mr. Park, apa yang harus saya lakukan ketika di bawah saya ada yang tidak sesuai dengan aturan Atomi? Terus Mr. Park-nya bilang, mudah saja, cut, katanya. Tapi di situ tidak dijelaskan sama Mr. Park Hang-gil cut-nya itu apa. Saya hanya pikir di-cut menjalankan apa yang harus perusahaan lakukan, cut saja, itu mudah. Anda seorang leader, katanya, Anda punya hak untuk meng-cut itu. Nah, tadi saya nonton masuk ke
jalan bisnis di channel Atom Indonesia. Pas banget yang saya tonton itu adalah kisah seorang center leader. Dia menceritakan bahwa perjuangan dia masuk di Atomi luar biasa. Dia menjalankan line kiri dan line kanannya sendiri karena seseorang yang sudah memasukkan dia di orang upline yang masukkan dia di bawahnya itu, dia nggak tahu apa di barisan yang sudah banyak orangnya atau barisan yang terpisah sendiri, dia nggak tahu. Tapi dia merasa bahwa dia menjalankan line kiri dan line kanannya sendiri. Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah berhasil menjalankan kaki kiri dan kaki kanannya, dia waktu itu belum jadi SM ya. Jadi di kaki kirinya masih sama-sama dijuang 2 orang, di kanannya juga 2 orang. Tapi ada 1 orang yang melenceng dari aturan Atomi. Kan di aturan Atomi itu nggak boleh kita menjual produk, nggak boleh kita menimbun, bahkan melebihkan harga Atomi. Tapi si member salon leader yang dia percaya itu melakukan hal-hal itu. Dia ngambil banyak member, terus tapi tidak memasukkan poin PV-nya ke grup yang membeli atau ke orang-orang yang membeli. Tapi dia pakai sendiri PV-nya dan itu ketahuan. Banyak lagi yang dilakukan kecurangan-kecurangan sama si member ini. Dan banyak member yang mengeluh, kenapa ID mereka kosong, tidak dipakai, sedang mereka semua kasih uangnya ke si leader itu. Semua bukti ada. Sama si leader center itu dia berpikir, ya Allah, gimana dia bilang, ya Allah, saya merintis usaha ini bersama dengan mereka, tapi 1 orang ini bisa keluar dari jalur yang seharusnya. Tapi kalau dia tidak matikan ID orang ini akan menjadi duplikasi bagi member-member lainnya, ya. Jadi member lain berpikir bahwa dia melakukan kecurangan tapi tidak ada tindakan, berarti saya pun boleh kan melakukan. Nah, si leader itu takut. Jadi dia akhirnya dengan berani lapor ke Atomi, dengan bukti-bukti semua diserahkan, akhirnya si orang itu ID-nya dimatikan dan sudah tidak bisa berhubungan dengan Atomi. Nah, gitu. Jadi saya nonton tadi, oh iya, yang jawaban Mr. Park waktu itu kurang jelas di saya, akhirnya saya bisa dapat penjelasan lebih lengkapnya ketika saya nonton video yang tadi. Oh, caranya begitu, gitu. Jadi kalau saya nggak nonton, saya juga nggak tahu ya gimana. Jadi teman-teman pentingnya menonton hal-hal yang kecil, 1 hari 1 video itu bagus gitu. Yang ketiga ini, yang 8 core Atomian, use Atomi product, mencoba produknya, tentu kita harus mencoba produknya, apa yang kita butuhkan dulu yang kita coba. Lalu share Atomi produk, terus attend meeting, ikuti pertemuan yang sudah disiapkan di Zoom kelompok kecil seperti kita ini, ada setiap malam Minggu Zoom produk, malam Rabu Zoom bisnis. Nah, kita coba ikuti ini untuk yang ingin berbisnis ya. Karena apa? Semakin kita rajin ikut Zoom, maka akan banyak informasi yang kita dapatkan. Yang keduanya apa? Yang keduanya adalah membakar semangat kita. Pada saat kita sudah merasa jenuh dan ikut Zoom lagi, maka secara tidak langsung semangat kita akan muncul lagi. Betul ya, teman-teman? Jadi, buat kita yang ingin ikut bisnis, yuk kita sama-sama meriahkan Zoom kita ini. Kita sama-sama penuhi Zoom kita ini dengan banyak hal yang positif. Atau bahkan, enaknya di Atomi itu, kita boleh ikut pertemuan meeting bahkan dengan di luar grup kita. Maksudnya masih satu sponsor tapi beda line pun diperbolehkan. Seperti Pak Timo. Pak Timo kasih satu grup yang luar biasa. Saya bersyukur bisa masuk ke sana. Saya bersyukur bisa ikutin Zoom-nya Azanya Pak Timo yang ada Ibu Ling, Ibu Diana, Pak Boas, Ibu Dia. Saya beruntung sekali. Banyak sekali informasi yang saya dapatkan di sana, mulai dari bisnisnya dan mulai dari produknya yang tidak saya dapatkan sebelum ikut grup ini gitu. Jadi saya beruntung banget. Saya bisa nonton di sana dan saya bisa share di sini. Ya ini. Jadi kita harus rajin ikuti pertemuannya. Yang ketiganya ini adalah show the plan, share the vision. Tunjukkan rencana kita. Kita punya rencana apa? Terus biasakan berbicara ke customer ya. Jadi kalau kita punya rencana apa hari ini, maka teman-teman boleh mulai di list. Saya pagi ini mau nelpon siapa.
saya hari ini mau melakukan apa, tulis sama teman-teman dari malamnya katanya. Karena apa? Kalau nggak ditulis besok pagi terjadi keributan, misal di rumah sibuk ngurus anak, anaknya lagi ini, kita lupa. Ah, gue blank, hari ini mau ngapain ya? Tapi beda kalau kita tulis katanya. Jadi saya pun belum melakukan ini. Terus terang saya belum melakukan yang harus ditulis. Besok saya mau melakukan apa belum. Masih mengalirnya begitu. Terus biasakan kita berbicara ke konsumen ya. Kalau teman-teman kita di bawah tidak ikut bisnis, tapi mereka hanya sebagai pengguna, maka kita harus tetap bisa berbicara kepada mereka atau follow up mereka lah seperti itu. Follow up apa yang sudah mereka pakai, gimana pemakaian selama dengan menggunakan produk itu, apa ada keluhan atau kendala, ya kita biasakan agar bisa menjadi dekat dengan mereka. Yang ketujuhnya ini sponsor konsultan. Teman-teman boleh kalau ada permasalahan apapun, apa yang ingin di-share, apa yang ingin dibagi, boleh ke sponsor langsung atau ke upline langsung. Kalau ada masalah, selesaikan dengan upline, jangan diselesaikan dengan downline, karena apa? Downline pun tidak bisa mencari masalah ya. Bukan mencari masalah, mencari apa? Jawaban dari permasalahan yang kita hadapi. Jadi kalau sudah tentu mereka yang lebih punya pengalaman banyak ya, yang sudah tahu jalannya, yang sudah tahu bagaimana caranya. Jadi lebih baik kita bisa lebih rajin dengan sponsor atau konsultasi begitu. Yang kedelapannya adalah bangun kepercayaan. Nah ini yang terakhirnya, bangun kepercayaan ini, bangun kepercayaan mulai dari kita dengan upline, kita dengan sponsor, kita dengan para partner bisnis, dan kita dengan para member. Ya, jadi secara keseluruhan seperti satu kesatuan sistem. Jadi kepercayaan ini harus kita bangun secara penuh. Yang kelima tadi, menjalankan 8 core atau MIAT harus dilakukan setiap hari. Bayangkan ya teman-teman, 8 ini kalau kita ingin sukses harus dilakukan setiap hari. Membaca paling penting, nonton juga penting, kita juga coba produknya. Yang sudah kita coba produknya, bukan hanya teman-teman rasakan, tapi cari informasi. Apa di dalam produk ini bahan-bahannya yang paling penting yang bisa membuat khasiat bahan itu muncul. Nah, ini yang harus dipelajarinya gitu. Yang berikutnya, ya udah deh, saya baru tulisnya segitu. Sebentar. Ya, oke. Presentasi saya untuk kali ini cukup sampai di situ ya, di 8 core ini. Bagi teman-teman yang ingin saling melengkapi atau ada yang mau bertanya atau punya pengalaman, yuk kita sharing sekarang. Kita bahas sama-sama, kita temukan masalah kalau ada yang punya pertanyaan. Boleh, silakan dibuka mic-nya yang ingin bertanya. Boleh, ada yang mau bertanya? Halo? Iya. Gimana nih? Presentasinya kecepatan nggak? Takut. Bagus. Nerelem, no? Keyakinan. Aduh, kayak apa? Apa? Mau apa yang ditanyakan, atau teman-teman ingin sekedar sharing, atau ingin berbagi, atau ingin apapun, yuk boleh kita kasih kesempatan di sini. Mangga, ada nggak? Winda mau nanya nggak, Win? Kalau nggak ada, Bu Rika mau nanya, sudah buka mic? Apa? Mau nanya apa? Nanya apa ya? Apa sudah bisa paham semua? Wah, alhamdulillah kalau sudah paham. Ya, saya berharap teman-teman ya bisa memahami ya. Karena bukan begini, saya inginnya lebih fokusnya ke produk saja lah. Saya mah ingin nge-share produknya aja. Nah, kalau buat kita yang ingin bisnis itu tidak cukup untuk
untuk kita kuasai ya. Kita juga harus bisa menguasai semuanya. Perusahaannya juga penting. Kayak saya kan kebagiannya di perusahaan. Saya tidak menggali informasi produk, tapi ini penting banget. Kenapa? Pada saat kemarin ada yang bertanya, orangnya tanya gini, Des, saya ada masalah sama apa kolesterol, terus darah tinggi, terus ini kira-kira produk yang cocok apa gitu kata dia. Nah kan saya nggak bisa, maksudnya kalau saya tidak menguasai produk, saya mungkin pusing apa ya yang harus dipakainya. Tapi karena saya sudah pernah ikut Zoom dan saya terus dalamin produk itu, saya pikir yang paling cocoknya Hemohim. Betul nggak teman-teman? Ya, Ya. betul ya. Ya, jadi saya pikir coba Hemohim ini bagus. Jadi kalau Teteh ngerasain nanti beberapa hari ada perkembangan, berarti itu memang Hemohimnya sedang bekerja baik. Karena Hemohim ini tidak ada efek samping, aku bilang. Tidak ada efek samping untuk diminum setiap hari itu hanya sebagai suplemen. Jadi jangan takut ini berpengaruh ke badan, tapi ini justru bagus. Nah, jadi itu pentingnya kita mendalami produk lebih, meskipun saya hanya kebagiannya di perusahaan, tapi saya juga tetap mendalami produk kayak gitu. Kayaknya vitamin C juga bisa ya, karena kan Bisa ya? vitamin C Atomi itu katanya apa sih bisa mengikat lemak. Betul, ya, ya. Saya juga rekomendasikannya bareng sama vitamin C sih. Ini vitamin C sama ini bisa dikonsumsi, tapi dalam jarak yang enggak langsung gitu ya, bisa. Ya, boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita langsung ke Bu Haye. Bu Haye, where are you? Mau nidurin dulu bentar ya. Aku matiin dulu. Tidurin siapa? Tidurin apa ditidurin? Kalau bapaknya belum pulang. Oh, Bapaknya belum pulang. Aku bisa jadi co-hostnya nggak, Des? Kenapa? Aku mau sharing. Mau share. Udah, Bu Haye, udah. Oh, udah? Oke. Udah. Ini aku stop Coba share yang dulu ya. Desi matiin dulu. masih tetap direkam atau gimana? Udah, masih direkam. Oke. Direkam Aku aja kan tutup. hari ini masih berkelanjutan live skenario kan. Sebentar aku keluar dulu. Anaknya mau tidur tapi nggak tidur. Nggak apa-apa, Bu Haye. Masih bisa. Bentar ya. Atau aku lanjutin? Boleh. Aku malah nggak tidur dah. Ya, oke. Aku lanjutin dulu. Kalau gini aku sharingnya ke sini ya, sebentar. Oh, udah kok, Des? Oh, udah. Udah, aku share dulu ya. Oke. Aku pakainya ini karena pakai Aku pakainya sebentar saya. Pakai Word karena kalau pakai itu hilang lagi. Itu ada sebenarnya di pas yang live skenario ada Save ya? ke save juga. Aku kan Oh, ya? rasanya gitu pas dilihat banyak banget gitu. Oh, Bawah-bawahnya. Bahkan aku bikin di PPT, nggak apa-apa lah sementara. Iya, nggak apa-apa. sambil- apa ya? Oke. Ini, Nah, ini live siapa? skenario. Buat Winda sama siapa? Winda sama Maria ya. Maria. Bu Haye lagi mau nunjukin live skenario Bu Haye yang paling penting sebelum kita menjalankan lebih lanjut lagi. Ini adalah live skenario-nya. Cita-cita Bu Haye, impian Bu Haye apa? Mari kita lihat. Nah, oke. Ini sebetulnya untuk tubuh tuh ada uang sama kesehatan. Hampir sama sih ya kayak teman-teman yang lain ya. Ada anak, agama, untuk semangat, jiwa, waktu luang, wisata. Karena terus untuk lingkungan, donasi, adopsi, hampir sama kayak Bu Rika juga. Karena punya impian yang sama tapi penjelasannya ini. Kelihatan nggak? Ya, ada. Oke. Kesehatan merupakan modal utama dalam beraktivitas ya, karena saya sering banget keluar rumah. Nah, ketika saya awal-awal sih kesehatan tuh kayak ya udahlah berjalan aja gitu. Kalau sakit ya minum obat, kalau enggak ya udah gitu, alhamdulillah. Tapi ketika saya bergabung di Atomi, saya merasa kesehatan itu sangat penting. Hal utama yang harus saya perhatikan malah ya.
Karena mulai dari sekarang saya ingin membeli banyak suplemen kesehatan untuk menunjang aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga. Untuk suami saya juga, untuk anak-anak saya juga. Suplemen yang ingin saya beli pertama kali itu Hemohim. Karena banyak banget manfaatnya buat saya, buat suami. Kalau anak-anak mungkin nanti ya. Vitamin C ya. Sebetulnya sudah bisa ya, tapi nanti dulu deh. Nah, vitamin C-nya selalu ingin berkala terus biar terlihat juga manfaatnya. Ingin beli biotin juga karena rambut saya juga mulai rontok ya deh sih. Iya, enak Tambah sini tambah rontok rambut tuh. Nah, pomegranate yang karena usia saya udah 40 ingin juga punya apa ya? Kecantikan dari dalam buat hormon juga kayak Spora Queen kayak kemarin ternyata itu juga bagus Spora Queen untuk menopause ya, mencegah menopause dini katanya. Dan lain-lain banyak. Kayak kemarin tuh kayak tadi tuh apa Des buat mata. Buat Yang mata. tadi aku nggak sempet lihat nggak sempet masuk. Protein Tadi ya. bagus itu buat mata itu apa ya tadi tuh ya Protein. apalagi tapi itu bagus buat mata. Ya, Karena yang bagus. katarak juga katanya pakai itu bisa habis operasi katarak, anaknya habis operasi katarak dan dia bisa cepat sembuh dengan itu apa aku lupa lagi. Protein. Tadi di foto tapi lupa. Nah, untuk uang nih, saya ingin setiap bulan memiliki penghasilan ya, lumayan ya, 500 juta ya. Bisa nggak ya? Bisa, kalau bisa Pak bisa Insya Bu Hai. Allah. Nah, dengan uang bisa. itu saya juga ingin beli rumah, terus perlengkapan rumah yang modern, mobil Hummer nih. Ini cita-cita saya nih. Kalau Bu Rika kan mobil Alphard, kalau saya ini. Itu anak saya. Sebenarnya saya pengennya Rubicon. Uish. Ini yang harganya 1M, 4M. Waduh, tercapai nggak ya? Setiap ngelihat mobil ini selalu, bah, mau dong mobil itu. Walaupun sebelum saya di Atomi ya, bah, ingin mobil itu keren gitu. Terus kata suami bilang apa? Udah mobil yang lain dulu aja. Cita-cita tuh harus tinggi. Itu dari sebelum masuk Atomi loh ya. Ingin beli mobil ini. Saya juga ingin memberikan peluang kerja dan modal usaha untuk kakak-kakak saya. Dan target saya di tahun 2002 menyelesaikan pembangunan rumah ibu mertua saya yang ada di Cikawao yang belum selesai sampai sekarang ya. Mudah-mudahan bisa. Terus memperbaiki kamar-kamar kontrakan yang ada di rumah ibu mertua dan membeli mobil juga. Nah, di tahun 2023 bisa membeli rumah yang lain di kawasan komplek. Itu cita-cita kenapa sih saya ingin membeli rumah di kawasan komplek? Nggak tahu tuh. Kayaknya mending di daerah pegunungan kayak aku nih. Jadi bisa bikin kayaknya kalau lebih tertata gitu Bu Rika. Lebih tertata, terus lebih apa ya? Lebih aman gitu kalau anak-anak main sepeda, main apa tuh gitu. Kalau daerah komplek. Ayo, semangat itu ya di kompleknya yang di Asri ya, Dada di Lembang. Itu komplek elit. Yang elit yang mana? Iya, yang paling elit yang di mana? Komplek elit itu di Bumi Asri itu rumahnya gede-gede kayak villa. Wow. perlu ke sana tuh untuk lihat-lihat mana yang mau dibeli. Tidak terlalu jauh ke pusat kota. Oke. Masuk list bahaya. Masuk list tuh yang kata Bu Rika, masuk list kita nanti. Oh iya dong. Email juga katanya nanti mau di Lembang ya Mel ya, kita deketan nanti. Aku nggak mau jauh. Udah, kita satu komplek aja. Iya. Oh bagus. Satu komplek. Kita suruh pindah ke leader langsung satu komplek. Des mau ikut juga Des? Jauh. Oh dia mau bikin villa gede di Pangandaran. Nggak apa-apa Des, bikin villa buat investasi. Saya sama Maria aja lah. Nanti disewakan di sana di Lembang. Nanti jalan-jalan ke Pangandaran aja. Pangandaran.
Desi Boleh, Maria. boleh ya. Ke kompleksnya Maria ya, Maria ya. Pangandaran juga mulai banyak komplek loh, tapi Ya, enaknya saya sih juga masih ngekos di Wah. sini. nanti bisa Maria. Amin. Amin. Nah, terus jiwa untuk belajar, waktu luang. Saya butuh waktu luang untuk diri sendiri. Waduh. Aduh. Karena dari pagi sampai malam tuh kerja, kerja, kerja. Nah, ingin ada waktu untuk diri sendiri, untuk memperhatikan lebih anak-anak gitu ya. Karena ketika saya di rumah itu berpikirnya, oh saya harus buat ini, harus ini, harus ini, harus ini. Ingin leha-leha sebetulnya. Ingin me time ya Bu Haya. Nah, apa? Ingin me Mungkin time. kalau anak Bu udah Haya. gede-gede kali ya. Karena leha-lehanya kemarin tuh 6 tahun. Nah sekarang sibuk-sibuknya. Nah, itu. Aku sudah berleha-leha selama 6 tahun. Itu rezeki juga. Nanti Iya, kalau alhamdulillah itu rezeki. Iya, alhamdulillah. Makanya di sini juga ingin memiliki waktu luang untuk memperhatikan perkembangan anak-anak saya juga. Nah, memanjakan diri sendiri, manikur, pedikur, boleh nggak? Oh, boleh. Tutur, Ke spa ya. spa gitu ya. Nah, Perawatan gitu ya. iya, perawatan untuk diri sendiri ya. Nggak nyuci piring gitu ya, nggak nyuci baju. Enggak hari ini. Nyuci tapi piring ada besoknya mesinnya gitu ya. Biar gampang. Nah, ini tujuan keduanya ada wisata nih. Wah, ingin sekali di tahun 2023 ini ingin berwisata ke Korea Selatan, berkunjung ke Kamini. Kapan ya? Dan keliling Korea nih. Bu Haye, kalau Bu Desi Hmm. hanya butuh 1 minggu ke Korea Selatan. Kalau saya butuhnya 1 bulan. Dia tidak Wow. mau. Iya betul, biar puas 1 bulan di sana ya Mel ya. Minimal 2 minggu lah ya. Ya, Iya, betul. keliling Busan aja nggak cukup ya Kak untuk 2 Ya, hari. betul. bulan terlalu Belajar. lama, Bo. Masih ada urusan banyak. Kan me time. Berarti harus meluangkan waktu yang banyak gitu. Nah, di tahun 2024 ingin pergi jalan-jalan keliling Eropa bersama keluarga. Mudah-mudahan tercapai ya. Semangat Amin. untuk menyayangi. Nih, untuk anak-anak terutama. Sebagai seorang ibu, saya ingin melihat anak-anak saya sukses ke dunia dan akhirat. Jadi saya ingin menyekolahkan anak laki-laki saya ke Al-Azhar Mesir. Amin. Nanti Untuk ketemu memperdalam Jelita. ilmu agama. Sama ya. Nanti Jelita Iya, sama karena Ingrid ya di sana Pokoknya ya. international school tapi Islam gitu. betul. Islamnya kan banyak ya, sudah banyak yang Ya. terbukti ya. Ada Ustadz Adi Hidayat di Banyak sana lah. juga. Sebenarnya nggak Jadi saya hanya mendalami Islam aja sih, di Al-Azhar juga ada ilmu yang lainnya juga. Jadi seimbang lah. Iya betul. Saya balik lagi ke kamar dulu bentar ya. Ini ada yang mau bobo. Ayo cepetan. Teteh ini mau mimpi ke Korea Selatan, Teteh kayaknya. Nah, dan untuk anak perempuan saya ingin dia sekolah di mana Teteh mau sekolahnya? Di Oxford. Kalau Teteh mau Amerika Serikat. Di Inggris aja deh ya. Biar pintar bahasa Inggris kayak nggak kayak emaknya gitu. Emaknya was-was aja. Yes, no aja ya. Yes, no aja lah. Makanya aku bilang kalau kita jadi leader harus les bahasa Inggris sama Korea begitu. Nah, di tahun 2024 tujuan utama saya ingin berhaji.
bersama suami dan anak-anak. Dan di tahun 2025 ingin umroh bersama keluarga besar. Saya juga ingin membangun masjid di pelosok-pelosok. Mudah-mudahan ya tercapai ya Allah. Amin sekali. Nah, lingkungan untuk berkontribusi, donasi. Banyak sekali ya orang-orang yang kayak anak-anak yang butuh banget eh, biaya untuk berobat. Saya selalu kalau lihat IG itu banyak sekali yang banyak iklan yang ingin berdonasi lebih banyak lagi ya dari sekarang nih. Saya ingin banyak berdonasi untuk orang-orang yang banyak berjuang demi hidup mereka. Di antaranya banyak anak-anak yang sakit, yang orang tuanya tidak mampu. Jangankan untuk berobat, untuk makan sehari-hari mereka pun sangat sulit. Ditambah dengan kondisi seperti ini, banyak pegawai yang di PHK. Saya ingin membantu lebih dari yang bisa saya berikan sekarang. Saya juga ingin membantu orang-orang terdekat saya yang sedang sakit dan memberikan suplemen atomi. Saya juga ingin membangun taman bermain untuk anak-anak yang kurang mampu. Karena banyak anak-anak yang kayak anak-anak di pinggir jalan ya, yang ngamen gitu. Padahal kebutuhan mereka tuh untuk bermain gitu, tapi mereka harus berjuang untuk mencari nafkah untuk orang tuanya juga. Jadi saya ingin membuat taman bermain untuk mereka, biar mereka juga bermain tapi sambil belajar. Untuk adopsi, saya ingin menjadi orang tua asuh untuk anak-anak yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk sekolah. Dan karena kebutuhan hidup yang mendesak, mereka juga bekerja di usia yang belia. Saya ingin mereka mengubah nasib orang tuanya dengan sekolah yang tinggi dan dapat bekerja dengan layak. Itu sih. Nah, mudah-mudahan Allah mengabulkan semua harapan yang saya tulis sekarang dan Allah meridhoi semua usaha saya di Atomi. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Amin ya Terima Allah. kasih. Wah, Amin. Haya, keren banget impiannya. Bu Haya berani bermimpi dan kita Amin. juga Amin. semua harus berani bermimpi ya. Insya Allah kalau kita tetap berada di kendaraan Atomi ini dan kita tidak berhenti bahkan menyerah, pasti kita bisa berhasil ya teman-teman. Ya. Amin. Amin. Oke, Bu Haya, aku mau share lagi nih buat Winda. Oke. Buat Winda sama Maria, mungkin tadi masih bingung kenapa ada bagian semangat atau ada bagian jiwa. Buka ke ini dulu ya. Ada, saya sudah bikin. Nanti tunggu sebentar. Wah. Nah ini. Bukan ya. Oh, salah. Tunggu. Bentar ya. Bukan ini. Saya kemarin udah bikin mana ya? Lupa di mana. Ini udah. Atau ini. Salah. Bentar ya. Tunggu sebentar. Boleh, berarti next minggu depan siapa nih yang presentasi live skenario? Linda sama Maria boleh tulis aja. Kamihi ya? Kamihi. Ya, aku coba. Sebentar, boleh sambil bicara dulu. Aku sambil Mudah-mudahan. Oke, Des, kalau yang leader-leader baru itu kira-kira kapan ya kita buat Zoom lagi? boleh Bu Ayu mulai dari sekarang mereka, maksud aku kalau apa? Karena ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Ada yang bisa, ada yang enggak. Bu Armel tuh ternyata tiap malam Rabu itu dia akupuntur.
Tadi Warmel. sih dia bilang mau diusahakan, cuman ternyata kayaknya nggak bisa dia. Lagian HP-nya tuh lagi itu, HP-nya rusak dia. Oke, sebentar. Nah, ini ada Padahal kan ketemu nih. tinggal nanya ke Bu Rika ya, kalau ID mah. Oh, pakai nomor mamahnya. Iya, tadi Nggak udah apa-apa. aku kasih. Ada ya. Oke, sekarang aku share. Mana sih? Oke, maaf ya. Aku banyak sekali PPT yang udah dibikin sampai bingung mau bukanya. Nah, ini ke live skenario. Nggak apa-apa ya, sambung ke sini. Ini masih jam berapa? Masih jam 8. Boleh disambung ya. Masih direkam. Jadi kita kembali ke presentasi lagi. Nggak apa-apa ya, kita lanjutin, masih ada waktu. Aku besarin ini. Sudah kelihatan? Ada? Udah. Oke, jadi teman-teman, tidak ada lift untuk menuju sukses. Kamu harus naik tangga. Betul? Ya. Kalau kita ingin sukses, betul-betul satu persatu anak tangga ini harus kita daki. Nggak bisa kita langsung melesat seperti right click, set, tiba-tiba di atas. Bisa saja sih, ada yang bisa seperti itu, ada. Satu kasus di Korea juga katanya ada. Ketika mereka masuk ke Atomi, mereka tidak melewati SM, tidak melewati Diamond, tapi tiba-tiba mereka bisa langsung masuk ke Crown. Karena mereka langsung, apa coba? Mereka apa? Mereka belanja pakai uang sendiri, kebutuhan mereka langsung dinaikkan. Jadi dia langsung ada di posisi yang cukup tinggi, tidak melewati yang itu. Itu pun ada, tapi bagaimana prosesnya? Apa? Bagaimana prosesnya? Mereka tidak mengalami hal-hal yang paling bawah, tapi tiba-tiba ada di atas pun itu ada, tapi kita tidak tahu bagaimana dia bisa melewati itu ya. Gitu. Nah ini 8 sukses di Atomi ini, yang paling pentingnya ini adalah yang pertama, mimpi, tujuan, apa yang ingin dicapai. Saya sudah bilang bahwa ada penelitian ini pada tahun 1954, kita ulangi lagi, di University Yale, dilakukan terhadap 100 orang mahasiswa di sana. Dari hasil survei, dari 100 itu, hanya 3 orang saja yang berani menuliskan mimpi mereka. Ditulis tangan sama 3 orang itu. Tahu yang terjadi kemudian, 20 tahun kemudian, 3 orang mahasiswa tersebut berhasil masuk ke dalam 100 daftar nama orang Amerika di tahun 1974. Luar biasa. Jadi pada saat 20 tahun kemudian, yang berani bermimpi itu justru yang sukses di kalangan Amerika, bahkan masuk dalam 100 daftar nama. Seorang yang secara rutin menulis dengan menulis tangan tentang tujuan dan mimpi mereka mempunyai kesempatan 42% lebih besar untuk mencapai impiannya daripada yang tidak pernah menuliskannya. Ini kata Dr. Gail Matthews, Profesor Psikologi Domitian University. Jadi kenapa itu kita penting menuliskan life skenario ini pentingnya ya. Katanya penting banget karena punya kesempatan 42 lebih sukses gitu. Nah ini cara membuat live skenario. Yang pertama untuk teman-teman yang baru ada 4, ada badan, ada jiwa, ada semangat, dan ada lingkungan. Yang untuk badannya ini badan untuk hidup yang lebih baik. Teman-teman di sini ada disiapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 hal yang sudah disiapkan sama Atomi, teman-teman boleh pilih 2. Ya, dari badan untuk hidup yang lebih baik, teman-teman boleh checklist 2 yang menurut teman-teman penting. Misal, menurut Maria yang paling pentingnya mobil, checklist. Satu lagi apa? Misalkan kesehatan, checklist, atau pekerjaan apapun. Nah, ini yang untuk badan hidup lebih baik. Jadi ada ini ya, ada apa namanya listnya ya. Jadi bukan kita ngarang saja, tapi ini bagian dari badan untuk hidup lebih baik. Lalu tadi setelah badan kita kembali ke jiwa. Di jiwa ada berapa sih yang poinnya? Nah ini jiwa itu sama dengan belajar.
ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 hal ini, pilih 2 yang menurut teman-teman paling penting. Checklist gimana? Teman-teman mau, misal, aku sukanya waktu luang, tadi kata Bu Haye, dan misalkan pendidikan atau pembelajaran. Nanti bisa teman-teman rinci lagi, seperti sedetail-detailnya mimpi teman-teman yang diharapkan. Ini yang jiwa ya. Nanti Winda atau Maria boleh mulai menuliskan live skenario-nya. Nanti setelah kami ini boleh langsung ke Winda atau yang teman-teman apa sih yang teman-teman ingin capai? Ini gimana Bu Haye? Bu Rika? Bu Rika? Halo? Pak, Apa? Ini Rika. Oh, enggak apa-apa. Aku tadi kelempar. Atau apa bisa ya. Yang terakhirnya ini lingkungan. Badan sudah, jiwa sudah, semangat sudah. Ya, ini lingkungannya. Lingkungannya nih berkontribusi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hal, boleh teman-teman pilih 2. Lalu nanti teman-teman rinci seperti Bu Haye tadi. Serinci-rincinya. Gitu. Oke, gitu aja. Yang ini nggak perlu direkam lah, yang tadi Bu Rika. Jadi teman-teman, ini saya baru masuk ke mimpi ya, yang ke tahapan yang